Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aditya Saputra Tiatmaja, absen 16 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menerangkan tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial atau gerak sosial dapat didefinisikan sebagai perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain. Dengan kata lain, seseorang mengalami perubahan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Arah mobilitas sosial berlangsung secara vertikal dan horizontal. Untuk vertikal, perubahan status sosial atau kelas sosial seseorang. Perubahan itu dapat terjadi ke atas untuk naik statusnya ataupun ke bawah yang merupakan penurunan statusnya. Untuk horizontal atau mendatar, perubahan status seseorang dalam kelas sosialnya tanpa merubah hierarki, prestis, dan jenis kelas sosialnya. Itu tadi pengertian dari mobilitas sosial, dan sekarang kita akan mewawancarai narasumber. Lagi apa, Mas? Mas, ini lo lagi baca koran. Ada perlu? Ya tentu ada dong. Gini, Apa? Mau tanya apa sama Mama? aku kan dapat tugas dari sekolah. Nah, itu tentang mobilitas sosial. Kira-kira aku boleh nggak tanya-tanya sedikit gitu? Boleh. Sekarang Mama gantian Mama tanya dulu ya. Mobilitas sosial maksudnya gimana? Mobilitas sosial. Oke. Mobilitas sosial itu kayak perpindahan strata ekonomi. Itu bisa jadi kita naik ke atas atau kita naik ke bawah gitu. Nah, intinya seperti itulah. Sekarang aku boleh kan tanya-tanya sedikit gitu? Boleh. Tanya apa sama Mama? Oke. Sekarang kan Mama itu kan kerja gitu di kantoran. Itu sekarang kerja apa sih kalau boleh tahu? Mama kan sekarang PNS ya. Mama sekarang jadi bendahara. Istilahnya itu Mama dipercaya menjadi bendahara di kantornya Mama. Oke. Nah, kalau sebelum itu, Maksudnya sebelum Mama jadi PNS? ya sebelum kerja seperti sekarang gitu. Ya, sebelum Mama jadi PNS dulu Mama pernah kerja di di swasta. Itu di BPR, itu Bank Perkreditan Rakyat di Sumberjo, Bojonegoro. Berarti sekarang istilahnya sudah naik gitu ya? Sudah. Kalau dulu kan Mama nggak dapat pensiun ya karena swasta. Nah, kalau sekarang kan Mama PNS, pegawai negeri sipil. Oke, kalau boleh tahu faktor pendorongnya itu apa? Faktor pendorong itu dari unsur kedisiplinan, Mas. Itu ya, kalau kita mau dipercaya oleh seorang pimpinan, kita harus disiplin, ya kan? Tentu itu disiplin, rajin, ulet. Dan satu lagi, kejujuran. Itu kunci utama. Kejujuran. Ya. Sangat perlu itu. Terus kalau faktor penghambatnya ada nggak? Maksudnya faktor penghambat di kerjaannya Mama? Ya, tentu. Kalau faktor penghambat, Mama sebagai bendahara itu dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini, seperti laporan itu benar waktunya tepat tanggal misalnya tanggal 5 atau tanggal 6 gitu ya, tapi laporannya dikirim. Kalau dulu datang langsung ke Surabaya karena pandemi masih PPKM, akhirnya dikirim melalui KGP. Kalau tugas lainnya selain Mama jadi bendahara itu dinas luar, door to door. Itu penghambatnya. Kalau masalah pandemi masih masa pandemi seperti sekarang, itu kita nggak bisa secara langsung datang door to door. Kita per telepon, kan di suratnya itu ada kan nomor telepon wajib pajak. Itu ditelepon. Berarti kalau masalahnya itu aja ya? Masalahnya itu aja. Terus cara mengatasinya juga seperti tadi. Ya udah kalau gitu, udah selesai kayaknya.
Udah gitu Udah. aja. Ya, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Sukses ya, Mas. Ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.